Jadi bootcamp itu ya kayak bukan sekolah juga, bukan kerja juga. Apa dong? Jadi kita itu kayak di kelas, sebuah kelas, itu kita jor-joran dikasih materi tuh ya. Kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Jangan lama-lama, sini kita mau mulai. Gua udah ngetek. Mau udah ngetek ya? Udah belum sih? Udah. Serius? Udah. Udah yuk, lu gimana sih? Yuk, kita kedatangan tamu ya. Tamu siapa kali ini? Tamu tidak diundang dan tidak diantar. Dilangkung dong, Ya, Pak. soalnya ada apa ya? Keberadaan itu misterius. Oh iya. Iya. Kita nggak pernah tahu dia ada di mana. Tahu-tahu hasilnya muncul di mana. Tahu-tahu bau aja gitu ya. Bukan. Itu mah. Enggak yo. Jadi karya-karya orang tersebut ya seprofesi ini orangnya jarang kelihatan, bahkan dia hampir nyaris tidak terlihat. Tapi hasil yang dia kerjakan itu Dipakai sama semua orang. Nah, impact itu besar. Kira-kira apa kayak itu? Langsung saja yuk. Langsung aja. Langsung saja. Mas, namanya siapa mas? Seriusan? Iya mas. Saya mau pesen villa mas. Ya, oke siap. Tapi bohong. Tapi Mau lagi musim ya. Mas. Siapa Mas? Namanya Mas. Oh, Gitu. ini perkenalan. Hmm. Oke. Iya. Halo, gua Andi. Halo Andi. Halo Andi. Salam kenal. Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Nih, lu tukang villa kan sesuai obrolan kita. Kan BG. Hah? Kan. Wah, lu nggak ada dia, lu komputer lu mau hidup apa enggak? Gua langsung mati yuk. Cemacem Emang nih. ini siapa sih yuk? Hah? Emang ini siapa? Ya, orang yang berjasa lah Yang berjasa ya? di dalam dunia per IT ya. per-IT ya. Pertengahan dulu. Oke. Jadi buat para penonton, Mm-mm. Andi ini adalah seorang IT developer. RT developer. Nah. Tugasnya apa sih, Bro? Tugasnya apa sih? Tugas IT developer. Kalau gue sih buat aplikasi atau aplikasi mobile atau buat web. Mobile atau web. Biasa Lu sih. emang udah berapa lama berkecimpung di dunia ini? Gua sih berapa ya? Total ya. Dari awal berkarir mungkin 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu kerjanya ya. Oh itu Karena kerjanya? gue switch karir, jadi dulu bukan IT sebenarnya. Emang namanya apa? Oh. Dulu apa ya sebutnya? SEO. CEO. SEO. SEO, SEO, tahu iya, gue. SEO. Oh, SEO. Itu masih IT juga ya sebenarnya. Iya, seenggak-enggaknya. Digital marketing sih jatuhnya sebenarnya. Iya, digital marketing. Karena dia menaikkan sebuah produk yang di website tersebut. Iya, Nah, benar-benar. cakep banget. Oh jadi Pinter lu. itu men. Oke, lo kan sudah bergerak atau menggeluti dunia ini, profesi ini selama 2 tahun, lebih 3 tahun, jalan 3 tahun lah ya. Awal mulanya tuh gimana? Lu bisa switch dari SEO ke IT developer? Ya dulu gua SEO, terus emang kuliah kan IT tapi kerja gua nggak IT banget gitu. Oh, jadi basicnya emang ada pendidikan formal IT ya? Iya, terus mulai rada jenuh sama pekerjaan. Apa yang gue kerjain tuh kayak kok nggak ada impactnya, maksudnya impactnya tuh nggak bisa dilihat secara real. Misalnya gue kerja sebulan, besok bulan depan udah ada impactnya tuh nggak kelihatan kalau dia sih. Tahu, gue tahu. Maksud Jadi lu kan kayak perlu waktu lama lah ibaratnya gitu. Jadi nggak langsung kelihatan apa yang lu kerjain ya? Nah iya, terus habis itu gue udah mulai jenuh, terus akhirnya gue belajar ngoding sendiri lama tuh, maksudnya kurang memahaminya lama banget, kayak nggak bisa mulu. Terus akhirnya gue ikut bootcamp, waktu itu ada bootcamp, ada salah satu bootcamp di Jakarta, terus ya udah gue ikut bootcamp deh. Nah dari situ, dari bootcamp pecah deh malah gue, maksudnya Pusing. maksudnya hal-hal yang gue nggak ngerti jadi kayak itu cuma gini doang. Gitu. Oke, gue jelasin dikit ini. Berarti jadi terbuka gitu Iya. maksud lu jadinya. Buat para penonton nih yang nggak ngerti bootcamp itu apa. Jadi bootcamp itu ya kayak bukan sekolah juga, bukan kerja juga. Apa dong? Jadi kita itu kayak di kelas, sebuah kelas, itu kita jor-joran dikasih materi tuh ya.
Dikasih materi dari yang basic pokoknya sampai yang high, dan itu dengan cara-cara yang lebih mudah. Tidak seperti apa yang kita dapat ketika pendidikan formal. Oh, waktu sekolah beda. Beda. Penerapannya beda gitu. Penerapannya beda. Jadi langsung lebih ke project. Begitu Iya, kan nih? iya. Oh. Lebih ke project. Jadi setelah bootcamp itu, kalau kita lolos, ya kita akan bisa berkembang dengan sendirinya. Oh, jadi langsung praktek itu ibaratnya Langsung gitu ya. praktek. Kalau sekolah kan banyak kan Basic teori-teori teori, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau ini lebih praktek itu kali ya. Langsung bikin project gitu. Oh. Terus lu kenapa dulu waktu kuliah mau ngambilnya IT, Bro? Karena itu udah banyak banget ya, yuk. Iya. Enggak, dulu waktu kuliah tuh Jangan sedih dong. orang tua masih kayak stigmanya kayaknya dunia perkomputeran bakalan naik gitu kata orang tua. Dunia perkomputeran. Jadi kayaknya masuk IT aja nih gitu. Tapi lo ada minat nggak saat itu? Saat itu nggak ada dan nggak tahu gue mau anak IT itu kerjanya apa. Dan gue tahu anak IT kerjanya servis Komputer. servis handphone nanti itu gitu sih. Oh gitu. Gue nggak tahu gue bakal kerja jadi apa, gue nggak tahu. Terus dulu lu minatnya minat apa? Saat itu. Jadi waktu di kampus gue dulu ada waktu masuk IT terus penjurusan kan. Nah. Fakultasnya teknik informatika, terus penjurusan kan ada programming expert sama jaringan. Gue ikut temen ngambil programming expert. Udah sih. Ternyata setelah dijalani, ya asik juga gitu. oh asik juga. Seru lah. Seru. Menarik lah ya Menarik. untuk seorang cowok belajar IT lah ya. Iya, seperti itu. Iya, kok mikir dulu kayaknya. Tapi sebenarnya yuk, Terus dah, gue mau nanya, emang lu bilang kan seorang cowok ini IT, tapi emang IT kagak ada cewek? iya. Emang jadi cowok sebenarnya semua ya? Di ruangan lu, divisi lu. Dia kalau di divisi gua cowok semua. Nah, tapi ada ceweknya nggak sih? Gue juga jarang lihat sih cewek IT. Ada. Ada tapi. Ada, pasti ada. Ya mungkin justru kalau ada ceweknya malah jadi ya asik lah Semangat ya. kerjanya sama cewek. Oh, jadi ini nggak semangat ya kerjanya? Nggak, tetap sama- semangat. Oh, tetap semangat. Lebih semangat. Oh, lebih semangat. Lebih semangat, coy. Itu kan kalau jadi programmer itu kan pusing ya, yuk. Kita cuma Banget. fokus ngadep layar, ngoding sintaks cuman 1.1.1.0, begitu enter Buyar. buyar ya gitu deh pokoknya. Nah, pertanyaannya, lu udah bikin apa aja? Gua bikin Project lu dah atau? Project. Yang pernah lu bikin? apa ya? Website karena di awal gue belajarnya website kan, cara bikin website dan segala macam. Terus makin kesini mulai tertarik sama dunia mobile development. Terus mulai dari gua kerja jadi web developer, terus sambil belajar tuh mobile development kayak gimana. Udah, habis itu sekarang baru kemarin bikin aplikasi mobile. Terus ini lagi proses publish ke Google Play Store. Play Store berarti sudah mau launch. Iya. Seperti itu ya. Oh, aplikasi apa, Bro, yang mau lu garap? Yang kalau di gua itu di divisi gua dapetnya bagian klien. Gua megang klien. Kan ada yang bagian internal sama bagian Klien. untuk handle klien. Nah, gua dapat handle klien. Gua dapetnya kliennya si Honda Dakota tuh. Ada perusahaan apa ya? Sanitari ya kayaknya. Apa? Barang material. Oh, barang-barang material. Nah, dia ada pekerjaannya yang kerja di lapangan. Nah, gue kayak sales monitoringnya lah, kayak dari absen, terus dia kerjanya kan perlu nginput data toko, laporan dan segala macam. Nah, itu aplikasinya dari gue. Berarti aplikasi itu bisa bikin report harian mereka ya. benar. Sangat Jadi membantu. jadi ke monitoring terus dong ya berarti ya. Iya, Jadi benar. dia ada di mana gitu maksudnya Iya, ke ketahuan. monitor terus ya. Jadi sangat membantu Tapi banget tuh. tapi buat atasan. tapi kayaknya kayak gitu-gitu sekarang banyak ya kalau menurut Banyak. gue ya. Iya nggak sih, Bro? Iya, banyak. Kayak absen Iya, si absen. Yang online, real time gitu kan, kayak dia ada di kan. mana. Itu banyak banget gitu ya. Dan tapi kalau menurut gua kayak dunia sekarang tuh
lebih banyak ke digital gitu. Iya, semua Berarti anak IT laku dong berarti. laku keras dong. Iya. Laku di mana Mas? Nggak, Peluang untuk bekerja atau peluang proyek gua itu lebih banyak. Iya, kalau peluang kerja sebenarnya banyak, cuma tergantung dari si skill individunya masing-masing sih. Maksudnya kan di dunia, kalau kan gue terjun di dunia programming, dunia development, itu cara membuat aplikasinya, maksudnya bahasa yang dipakai dan teknologi yang dipakai kan beda-beda. Setiap perusahaan satu sama perusahaan lain. Ya, jadi nggak segampang itu juga. Nggak segampang itu. Tapi tunggu, lo bilang kan lu lebih ke Dunia programming. Iya. Nah, orang di luar sana ya, pokoknya lulusan IT, sini benerin ini gua dong, lu kan orang IT pasti lu tahu. Sebenarnya IT itu tahu semua tentang komputer, dari ini spek komputer ini berapa misal, atau dalamnya apa sampai detail-detailnya itu harus tahu semua nggak sih? Enggak. Sebenarnya enggak, cuma emang dari dulu kan stigma masyarakat stigma begitu. masyarakat gitu. Maksudnya lo kan anak IT, bisa Oh, benerin bisa. barang-barang elektronik, barang-barang yang berbau IT. Enggak lah. Enggak gitu Mas. Gua enggak ngerti apa ya? Gua enggak ngerti komputer sebenarnya. Gua enggak ngerti. Gue serius, gua enggak ngerti kayak kalau merakit komputer sih bisa, cuma milih part-part komputer yang kayak ini kayaknya bagus, ini cocoknya buat ini, cocoknya buat itu gitu. Terus server juga gue nggak ngerti, maksudnya udah ada job desk kotakannya masing-masing sih, berarti gitu. Kayak gue lagi suka ini ya, gue belajarnya itu terus ikutin alur gitu. Jadi stigma masyarakat itu sebenarnya sedikit salah ya, bukan salah Nggak sepenuhnya. salah sih, Nggak salah sih. Iya, dia kan taunya orang IT berarti ngerti IT. Tapi Iya, pengetahuan semuanya. masyarakat kan ya dia taunya IT, jadinya dia ngerti semuanya gitu kan. Padahal memang setahu gue memang Ada bagian-bagian. gitu nggak sih? Yang dia cuman bisa hardware Ya, misalnya gitu kan, ada jaringan. softwarenya gitu kan Ada ya. programming, ada programming, ada support, gitu ada kan. jaringan. Gitu. Termasuk gue sih, gue juga gitu sih ngeliat orang IT. Jadi clear ya hari Gue ini. ngeliat orang IT dulu, lu IT lu ya gitu. Benerin komputer gue nih, gitu. Rusak nih, kena air tatonya meledak ya kan. Kena air, lu berenang sambil ngetik. Iya. Nggak gitu Pak. Oke, berarti sudah bisa diluruskan lah ya. Sebenarnya IT itu terbagi sebenarnya. Oke, menurut lu nih, kan baru-baru ini ada berita lah beredar dari salah satu jual online ya, Platform online. Kalau datanya tuh bocor ya. Ya, gue tahu tuh. Ya kan? Tuh, Lu denger gak? Iya, tahu. Itu parah banget sih. Nah, itu dari sisi lu kan pengembang nih. Berarti kan lu tahu sistemnya nih dalamnya. Iya. Nah, sebenarnya untuk dari seorang IT itu ada nggak sih kemungkinan melakukan tindakan kriminal karena dia ngerti IT? Mungkin nggak sih seorang IT bisa terjerumus ke kriminal gitu? Mungkin banget sih. Maksudnya kan lu tahu sistem semuanya gitu, tahu alurnya, tahu teknis yang lu pakai di kantor itu. Apalagi kalau yang ngerjain itu sistem kayak timnya cuma sedikit gitu, kayak cuma 5 atau 10 orang. Ya bisa aja gitu, setiap orang bisa kan, tapi tergantung individunya. Dan juga di beberapa perusahaan kan juga ada SOP dan ISO-nya lah. Kayak lo harus kerjanya terus kayak gimana, jadi nggak bisa macam-macam sih. Tapi tetap tergantung si individu. Tetap kembali ke orangnya ya. Tergantung niatnya. Iya kan, tergantung Karena niatnya. profesi apapun lo emang niatnya. Iya. Iyalah, niatnya lu mau ngapain gitu kan? Mau bener apa kagak, ya kan? Oke. Nah, tapi kalau misalnya gua menarik nih kalau ngomongin IT nih, Bro. Maksud gua kayak misalnya kemarin tuh kan banyak ini kayak pilkada, pilpres segala macem tuh ya kan. Tuh kan banyak yang nyebar hoax kayak gitu-gitu kan ya, ibaratnya ya yang ini bener apa kagak, nah itu termasuk kelakuan dari IT juga. Apa memang dia ngerti sedikit IT, apa memang ada aplikasinya, apa memang dia apa, gimana sih Bro kalau misalnya itu? Nah kalau gua gini, maksudnya sekarang kan zaman udah canggih banget, segala informasi
internet ada semua gitu. Ada. Asli. Semuanya ada. Lu mau ngapain aja di situ ada. Nah, masyarakat ini menurut gua masyarakat Indonesia tuh kreativitasnya tinggi sekali gitu. Hal-hal terus orangnya kepo, hal-hal yang nggak tahu dicari tahu, terus akhirnya dia terapin gimana caranya ini, caranya itu gitu kan. Ya gitu sih. Nggak, mungkin kalau menurut gue sih yo, emang sih gue ngikutin berita politik, kita sedikit macam nggak apa-apa dulu. Iya. Berita kemarin tuh banyaknya kalau kita sebut sih buzzer gitu ya. Ya, buzzer kayak buzzer gitu. gitu. Tiba-tiba di timeline gue yang nggak gue follow tuh, tiba-tiba kok dia jadi gue nongol, dia nongol dan di situ gue follow gitu kan, padahal gue enggak. Dan beritanya tentang politik yang simpang siur gitu. Iya. Nah kayak gitu. Banyak. Dan bukan gue doang yang ngerasain. Nah mungkin menurut gue emang sih ada campur tangan dari IT lah, pasti ada. Tapi walaupun tidak IT, mungkin itu kan lewat sosmed. Gampang sih sekarang. Kita bikin sosmed, akun palsu, Iya. banyak-banyak. Iya. Kopas informasi yang salah, sebarin. Oh, Ya kayak iya, itu bisa juga juga sih. bisa ya, bisa jadi. Bisa juga lu punya bikin akun lagi. Jadi terus nggak perlu jadi orang IT dulu baru bisa melakukan kejahatan. Iya, bisa juga tuh. Kayak misalnya orang suka bikin akun fake Bodong, gitu kan. fake akun. Fake akun buat ngepoin mantannya ya. Iya. Lu gitu ya? Gitu bro. Bro, tapi kalau kayak gitu maksudnya itu dibilang Kejahatan. iya kejahatan dong masih, berarti hacker. Enggak dong. Nah, gue Maksudnya- masih bingung dah. Kalau misalnya hacker sama cracker sama hacker tuh bedanya apa sih? Kalau yang gue tahu yang hacker dan cracker, kalau hacker sama sebenarnya sama. Cuma kalau cracker itu yang ibaratnya yang merusak gitu. Oh. Yang jahatnya dia si cracker tuh versi jahatnya. Kalau hacker sebenarnya dia bisa masuk sistem itu. Oke. Dia bisa masuk ke sistem itu, mungkin dia bisa ngelihat, tapi dia nggak ada niatan buat otak-atik atau ngambil data dan sebagainya. Itu hacker gitu kan. Cuma tahu doang berarti. Dia cuma kayak dia bisa masuk gitu kan. Kan banyak kayak big bounty apa ya namanya gitu. Maksudnya yang dia mencari celah sistem-sistem gitu. Kalau cracker ya dia emang niatnya jahat gitu kan. Misalnya dia masuk ke sistem terus ngambil data-data terus diacak-acak atau gimana gitu. Terus kalau terus ada juga yang nelfon yang si pembuat sistemnya atau yang punya sistemnya, kalau gua habis ngacak-ngacak sistem lu nih, lu bayar segini nanti gua balikin gitu sih. Oh berarti lebih ke arah apa tindakan yang dia Tindakan, lakukan iya. ya. Nah dulu kan pernah tuh Facebook membayar mahal bagi siapapun yang menemukan bugnya. Nah sementara si orang tersebut di media yang gue baca mampu membobol sistem dari Facebook tuh, tapi tidak dirubah apapun dan dia malah dibayar. Iya. Apakah hacker itu bisa menjadi sebuah profesi? Iya, ada. Ada Di ya? Indonesia ada apa namanya big bounty apa gitu. Jadi yang kerjanya nggak cuma sih, maksudnya kerjanya mencari Celah dari sistem ya? dari sistem itu. Terus biasanya walaupun nggak disuruh, biasanya karena orang luar itu menghargai kerjaan orang lain gitu. Maksudnya menghargai kerjaan orang lain tuh tinggi gitu, menghargainya. Walaupun nggak disuruh, misalnya ada misalnya gue masuk ke sistem itu, terus gue laporin, gue kirim email ke dia kalau sistem lu nih berhasil gue masukin, ini buktinya gitu kan, gue masuk dari sini gitu, kayak ngasih tahu aja. Terus ya kadang-kadang suka feedbacknya bagus, kayak ya lu dikasih Dibayar gitu ya. apalah sama pihak yang punya sistemnya sih. Itu berarti tindakan yang baik lah intinya ya. Oh, berarti bagus juga ya. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan kita jadi tahu gitu ya sistem kita nih kekurangannya di mana gitu kan ya. Iya. Kekurangannya di mana, terus nih ngebug apa enggak gitu kan ya. Sebanyak kayak website atau sistem-sistem pemerintah atau sistem-sistem luar yang bikin kompetisi untuk jebolin Membobol. perangkat yang dia punya gitu. Habis itu dia ya setelah kompetisi itu kan juga ada kayak ada cara-cara
kenapa lu bisa masuk ke sistem itu kan bisa diinfoin sama yang punya sistemnya. Udah nanti ada feedback yang bagus. Banyak lah, maksudnya orang-orang baik di dunia ini masih banyak lah. Nah bro, kalau misalnya kita balik lagi ke project lu nih ya, nah itu aplikasi kan, ngomongin aplikasi. Nah itu biasanya kalau aplikasi itu dinilai atau lu bisa nentuin tuh harga ya kan, dari suatu aplikasi itu dari mana? Kalau biasanya sih tergantung dari besar kecilnya sebuah perusahaan yang pertama kan. Kita juga melihat dari si background si perusahaannya yang kita mau pitching. Terus yang kedua problem solvingnya sulit atau enggak nih kita memecahkan masalah itu. Yang kan yang kedua, terus yang ketiga paling masalah kayak seberapa sulitnya kita ngerjain program tersebut yang diminta sama si klien, sama teknologi yang mau dipakai nih apa aja nih, kira-kira relevan nggak nih sama teknologi ini. Biasanya sih itu sih yang jadi pertimbangan. Tapi sulit nggak sih untuk menentukan misal 10 juta? Pertimbangannya susah nggak ya? Pertimbangannya maksudnya gini, gue mau bikin aplikasi ini, terus budgetnya 2 juta atau 10 juta nih, kira-kira bisa apa enggak? Balik lagi sih maksudnya ini kira-kira sulit enggak nih aplikasi ini dibuat gitu. Tetap tergantung kesulitannya dari sebuah aplikasi sih. Iya, tergantung rumitnya kali ya. Maksudnya apa ya kan, kadang-kadang klien mintanya ini gitu kan. Ini harus kayak gini, tapi dia mau harganya murah gitu kali ya bro. Iya kan, tapi itu normal bro, sih. Iya sih, orang juga pasti maunya murah ya. Murah tapi nggak gitu banget gitu. Iya. Tapi gue penasaran gini nih, kalau kita jualan produk misal, kan gampang tuh bahan bakunya A, B, C, D misal, disatuin, diracik, nah tinggal ambil dari selisihnya tuh jual. Nah kalau seorang programming gitu kan, dia hanya ngoding, terus tadi yang lo bilang sistem apa yang digunain. Nah, jadi misal tingkat kesulitannya sejauh apa. Nah, apakah seorang programmer sebelum menentukan harga, dia harus tahu banget itu akan sejauh mana yang dia bangun aplikasinya. Sementara yang dibangun itu kan nggak semuanya sudah pernah dibikin gitu. Apa yang dipesan dari customer itu belum semuanya pernah dibikin kan? Iya. Jadi tetap sebelum proses pembuatan aplikasi, sebelum proses development, kita harus tahu alur flow dari aplikasi yang mau dibuat sih. Tetap semuanya kita harus tahu semuanya gitu. Kita harus tahu semuanya karena ya untuk memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi itu sih, tetap harus tahu semua. Pernah nggak ada perubahan harga? Misal nih, lu udah nentuin harga 10 juta di depan, ketika lu kerjain ternyata tingkat kesulitannya dan trouble-nya itu makin banyak ya. Pasti kan ada aja ya kayak gitu. Terus harga berubah misal jadi 20 juta. Pernah nggak gitu? Dan apakah si user ini terima nggak kalau seandainya terjadi seperti itu? Kalau gue sih nggak pernah gitu. Cuma mungkin ada beberapa teman gue yang sharing. Jadi kebanyakan itu setelah proses development ini selesai, terus aplikasi sudah rilis gitu kan. Terus kan ada apa namanya? MOU? Iya, ada MOU antara kedua belah pihak kan. Jadi setiap perubahan atau penambahan modul, permintaan request, apa namanya? Penambahan modul itu namanya apa ya? Mungkin fiturnya kali. Ya, penambahan fitur. Misalnya ada fitur baru, terus kita lihat nih fitur ini sudah ada atau belum. Misalnya maksudnya sudah ada atau belum, alurnya sama nggak nih sama yang udah pernah kita buat. Misalnya alurnya beda dan terus kita perlu merubah banyak dari si aplikasi yang udah ada itu, ya pasti bakalan lebih mahal gitu. Maksudnya kita bakal nembak harga lebih mahal daripada yang sudah ditentukan tadi ya. Artinya memang masih bisa fleksibel ya. Ini ya. To be discuss kali ya kalau misalnya itu ya kan. Oke.
Karena capek loh kalau misalnya ini pusing loh, gua ngeliat di tempatnya dia aja buset, gua Apalagi kagak kalau- nyanggup gua. Apalagi kalau ada revisi gitu kita ngeliatnya. Iya. Pusing gak sih kalau banyak revisi? Pusing sih, revisi tuh banyak revisi pusing, banyak revisi pusing. Sama lah anak desain juga banyak revisi pusing. Iya gitu ya, namanya pekerjaan yang banyak revisi itu kan pasti pusing karena yang tadinya udah selesai tiba-tiba ada perubahan yang dari ulang lagi, alurnya kita rubah itu Rubah lagi, ya. effortnya cukup tinggi. Betul. Betul begitu. Betul. Nah, ini kan era teknologi, pokoknya sekarang kita nggak bisa ngeduga gitu ya. Bahkan Iya. sekelas handphone aja nih, yuk. Bulan ini keluar, misal kita sebut brand iPhone sekian. Wah, Rame ini. itu parah itu. Bulan depan udah ada keluaran terbaru lagi. Mahal banget tuh, yuk. Ini lagi semua jenis handphone rata-rata, termasuk jenis komputer apapun itu speknya, pokoknya perkembangannya itu cepet banget. Nah, dari sisi profesi lu nih, inovasi apa sih yang biasa atau emang harus kalian lakukan supaya kalian juga nggak ikut tertinggal dari perkembangan teknologi tersebut? Belajar, gue sampai sekarang pun masih belajar. Bahkan sampai sekarang Sampai masih sekarang belajar. masih belajar. Maksudnya belajar hal-hal yang gue nggak ngerti, kayak kan teknologi lah berkembang terus kan. Terus bahkan teknologi yang udah ada pun versinya akan update, terus, ada update terus. Jadi mau nggak mau lu dipaksa buat belajar. Dulu gue inget saudara gue bilang, lu yakin masuk IT? Kenapa emang? Yakin gak nyesel gitu kan? Kamu kenapa sih? Gitu. Kalau lu masuk IT tuh lu bakal belajar seumur hidup lu gitu. Karena perubahan terus nggak akan berhenti. nggak bakal ada start kelar Iya. gitu ya. Dan itu cepet ya. Cepet. Bahkan orang-orang yang ahli di bidang tersebut programming pun tetap bakal Belajar. ngulik maksudnya ngoprek apa yang Iya, ngoprek Iya. bahasanya. Bahasanya ngoprek. hal-hal yang Iya, bahasa lu dah. Oke, Ngoprek ngoprek IT gitu ya, bahasanya ngoprek. ngoprek. Bongkar-bongkar gitu ya. pasti tetap belajar terus merendah lah, maksudnya semua nggak ada orang yang Nggak ada yang ini kuncen nih. iya kayak. nggak ada, semuanya terus belajar. Harus belajar ya. Bro, tapi kalau misalnya apa di IT itu maksudnya sejauh mana sih, maksud gue ya memang kan sekarang kita banyak yang kita pakai nih aplikasi itu kan banyak banget. Banyak gitu banget, kan. banyak. Mau apa juga ada gitu kan. Ya dari apa lo mau pesan makan lah atau apa sekarang udah dimudahin banget gitu nah aplikasi. Terus itu sejauh mana sih bisa ngasih kemudahan buat Pengguna ya? penggunanya gitu Untuk kan. masyarakat lah. Masyarakat Apalagi luas. sekarang kayak misalnya lu mau beli makan lah atau nganter barang lah sekarang udah gampang banget kan. Itu gimana sih kalau Ya kalau menurut gua pengaruhnya besar banget. Pokoknya pengaruhnya besar menurut gua. Hal-hal simple kayak dulu contohnya kayak kalau misalnya lu beli tiket kan mesti Ngantri. antri Gue ngalamin mau nonton ngantri. Iya, mau beli tiket kereta dan beli tiket nonton. Tiket pesawat harus ke travel. Iya. Sekarang kita tinggal pakai aplikasi aja di rumah, terus kalau udah jam keberangkatan kita tinggal print ya? Iya. Iya sih memang. Maksudnya pengaruhnya buat kehidupan untuk bikin user jadi mudah, pengaruhnya luar biasa sih. Luar biasa. Tapi bukan malah jadi bikin orang malas ya? Iya, kan semakin Iya sih. teknologi semakin canggih, tingkat kemalasan semakin tinggi. Emang begitu. Emang gitu ya? Katanya sih. Iya sih. Iya sih memang ya. Tapi kayak lu misalnya sekarang mau pesen makan aja udah tinggal Males order. Ya kan, lu mau apa bersih-bersih rumah, order di sini. Yo, tapi menurut lu ada sisi negatifnya nggak sih? Jadi kan sekarang tuh semua beberapa pekerjaan lah ya, itu sudah digantikan tugasnya oleh sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Iya. Menurut lu gimana dia? Ya pasti ada lah. Maksudnya Negatif nggak sih? negatifnya ada juga. Pastinya negatifnya buat diri kita ya kita kurang produktif jadinya kan. Berarti ulah siapa yo? Hah? Berarti ulah orang-orang seperti dia nggak sih yo? Tapi ya namanya perkembangan Iya zaman sih, kan, teknologi. perkembangan zaman teknologi, apalagi di Cina kan gue juga pernah lihat kalau lu udah nggak butuh pembantu kali ya karena dia Robot udah ya? punya Robotik. punya robot
punya robot yang dia bisa nyapu itu sekian meter halamannya gitu, dan dia bisa tahu nih berantakan atau enggaknya. Itu canggih banget sih. Kita juga punya. Canggih. Kita punya loh. Apa? Lu tinggal sekali pencet bersih rumah. Apaan? Apa tuh? GoClean. Oh iya. Hehehe, Indonesia punya. Tapi tadi gue masih pro nih sama dia. Walaupun banyak pekerjaan manusia digantikan oleh sistem masuk ke robotik, tapi sebenarnya mereka ini, orang-orang seperti mereka ini, mereka itu memberikan apa ya, solusi ya. Jadi aplikasi atau project yang mereka bikin itu kan berdasarkan dari kebuntuan, ya nggak sih? Iya. Kebuntuan, dan mereka memberikan solusi. Nah, menurut gue sih yuk, profesi ini menjanjikan yuk untuk di masa yang akan datang, bahkan masa-masa ke depan itu sangat apa ya? Kalau menjanjikan sih, kalau menurut gue sih iya sih. Iya kan, menjanjikan Iya. nggak menurut tuh profesi ini? Menjanjikan. Pastilah, karena perkembangan zaman kan Iya. pesat banget kan. Ya kan, Udah apalagi mati sekarang juga. digitalnya kan udah luar biasa sekarang gitu kan. Apalagi nanti gitu kan, di anak lu mungkin, ntar juga mungkin cucu lu itu beda lagi ntar. Ya nggak sih? Beda lagi nih. Bro, kira-kira pas zaman cucu lu yang ketiga nih, iPhone udah tipe berapa ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Mungkin nggak telepon juga. Udah nggak ada ya? Mungkin orang mau nelfon tinggal ini, Gitu ya? telepon. Nah dulu gue suka ngebayangin ini nih, kan kalau di kelas itu suka Telepati. pakai headset tau gak sih? Nah, Terus guru nerangin, gue kan maksudnya gue tipikal orang yang guru nerangin madep sana, gue pakai headset dengerin musik gitu kan. Kalau ketahuan kan pasti disetrap. Dulu tuh gue nggak bayangin nih, ini coba aja ada kayak semacam platform. kayak dulu namanya kan infrared ya, inframerah ya. Inframerah. Inframerah Sebelum buat Bluetooth. ya, inframerah buat headset gitu. Jadi gue pakai headset nggak ketahuan gitu. Oh, Gue iya. ngebayanginnya headsetnya kecil aja, jadi kayak taruh di sini aja. Hmm. Terus sekarang udah ada headset Bluetooth. Kebayang nggak? Iya, iya, iya. Dulu zaman lu, Iya, lu iya. masih ngebayangin. Sekarang sudah terrealisasi. Itu kan cepet banget. Cepet Banget. banget. Iya. Iya. Itu zaman lu sekolah apa kuliah? Zaman gue SD. Zaman lu SD. Sekarang kan masih 17 tahun ya? Iya, Iya. sekarang 18. Sama juga kayak dulu juga kayak misalnya handphone gitu kan, handphone lu nggak usah pakai angkat sini, lu tinggal klik, tinggal pencet gitu Iya. kan. Sekarang udah angkat sendiri. Iya. Iya kan? Bahkan sekarang bisa sambil berenang ya? Iya. Ya kan yang bentuk Pakai jam. jam. Iya, jam. Pakai jam. Iya sih. keren Segitu banget sih. segitu gilanya gitu perkembangan teknologi. Gila sih. Kalau ngomongin teknologi emang ada bisnis yuk. Ada bisa. Tapi satu yang gue penasaran. Sebenarnya dari beberapa aplikasi yang di Indonesia aja loh, yang menurut lo paling membantu apa sih? Atau jenisnya lah, kalau emang lo nggak mau nyebut tuh aplikasi, yang paling lo rasakan lo sendiri. Yang paling merasakan jenisnya apa deh? Ya Gojek sih. Di Gojek ada semua. Ada semua Di ya. Gojek ada semua. Gue sih cukup merasakan itu Iya. impactnya. Sama. Tapi ya maksudnya, tapi kasihan buat startup lain yang dia fokus sama satu bisnis, dia fokus sama satu bisnis gitu, misalnya kayak dia travel doang gitu. Terus apalagi misalkan Ya taksi lah. taksi doang. Taksi Bluebird. Di Nggak ada- Gojek nggak ada semuanya. jasa lain ya? Iya, maksudnya di Gojek semuanya All in diambil one, semua semua gitu. ada. Tapi kan dia bisa combine kan bro sebenarnya. Bisa, dia bisa. Ya kan kayak Gojek sama Bluebird kan sekarang Sama udah Bluebird, combine iya. kan. Sudah sharing kan. Tapi nih, menurut lu dengan adanya sistem yang semuanya ada tuh, blok lah satu, Gojek itu ada semuanya. Menurut lu itu justru mereka kreatif atau gimana? Sementara startup yang lain itu cuman berpatokan satu bidang aja tuh. Tapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang, mereka mampu tuh memberikan solusi cukup satu aplikasi semuanya sudah bisa tuh. Menurut lu apa yang mereka lakukan itu, gagasan mereka itu termasuk kreatif atau sedikit menyusahkan ini lain sih? Kreatif sih kalau menurut gue sih. Nggak, kan kalau gue bertindak sebagai end user, maksudnya gue cuma make, jadi gue cuma butuh aplikasi itu, satu aplikasi udah bisa ngapain aja di aplikasi itu kan, jadi memudahkan sebagai user, memudahkan banget, maksudnya membantu banget. Cuma kalau dari segi bisnis nggak tahu deh. Iya. Wah itu sih kalau gue bilang sih ujung-ujungnya bisnis lah. Bisnis ya. Pasti bos.
Iya kan ujung-ujungnya. Sama itu kayak Gojek gitu kan ya mau nggak mau yang lain-lainnya ngajak. Ikut ya? Iya, Partner join. ya join. Sama itu juga gue juga pernah denger kan, maksudnya kayak kalau misal kita ngelihat kalau transportasi lu makan dan segala macam itu oke lah, kita tahu lah Gojek yang terbesar gitu kan ya. Tapi gue pernah kalau kayak orang kan sekarang banyak pengangguran juga nih, banyak pengangguran dan banyak orang cari kerja gitu ya. Gue pernah lihat tuh aplikasi apa tuh namanya kerja 365 apa? Ya. Ya kan tuh juga bagus juga maksud gua. Itu berangkat dari kebutuhan orang mencari kerja ya? Iya, orang jadi kerja tuh di kerja 365 tuh di aplikasi kerja 365 tuh jadi kayak lu udah ada semua di situ lu tinggal Jadi, cari gitu lu mau nah, maksudnya. itu kan ibaratnya dulu zaman gua masih SMA ya, mau ngelamar itu harus nyebar CV nih. Iya. SMA loh, Sama. nyebar CV. Nah, semenjak tapi sayangnya itu kan aplikasi itu kan baru nih dan gue posisinya udah kerja tuh dan gue lihat di situ banyak banget lowongan ya. Itu Iya. kan berangkat dari si pencari Kebutuhan pencari karyawan. Dan mempertemukan dari si pencari kerja ketemulah di aplikasi tersebut. Nah, fitur-fiturnya ada apa aja? Banyak banget Iya, itu ya. sih gokil banget sih. Ya gua nggak terlalu update, tapi maksud gua itu aplikasi Salah memang satu, ini banget sih, maksudnya sesuai dengan kebutuhan sama si pencari kerja kan. Jadi kalau orang cari kerja tuh tinggal download kerja 365 kalau nggak salah. Di tinggal situ sudah ada perusahaan, macam-macam. jenis lowongan pekerjaan, bahkan gaji. Bahkan Sampai ini kalau nggak salah ada apa lu BPJS nanti kalau udah kerja lu tinggal Nominalnya BPJS udah. ada di sana, Udah. sama slip gaji ada di sana juga kalau nggak slip salah. gaji. Iya kan? Dan interviewnya itu bisa call online. Jadi nggak perlu Emang repot-repot. iya? Gua baru tahu kalau emang bisa deh. Bisa. Wah gokil banget. Jadi dibanding aplikasi yang lain, 365 tuh lebih banyak fitur yang lain. Dan dilengkapi juga dengan video-video menarik. Videonya itu seputar dunia kerja. Keren banget deh itu aplikasi pokoknya. Itu salah satu bentuk dari perkembangan teknologi. Teknologi pastinya ya IT lah pastinya, semua developernya ya Bro Andi ini ya. Bro kan? Andi. Oke, Bro Andi, thank you banget sudah memberikan informasi tentang IT yang selama ini mungkin kita bertanya-tanya. Thank you. Ternyata IT itu memberikan solusi apapun itu. Oke, thank you, Bro. Berarti lu sampai kapan jadi IT? Anak 3 lah, habis itu usaha aja lah.